Riau. Riau adalah sebuah provinsi di Pulau Sumatera dengan ibu kota Pekanbaru. Riau juga dikenal dengan istilah Bumi Lancang Kuning. Sebelum ke pembahasan apa saja hal-hal menarik yang ada di provinsi yang sangat kaya ini, silakan Sobat Fakta tekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan tekan tombol lonceng agar Sobat Fakta tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Fakta menarik yang pertama yaitu Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Masjid ini dibangun pada tahun 1966 dan diresmikan pada tahun 1968 oleh Arifin Ahmad yang kala itu sebagai Gubernur Riau. Pada tahun 2000, pada masa Gubernur Saleh Jasid, masjid ini direnovasi secara besar-besaran hingga ke bentuk saat ini. Masjid Agung An-Nur Pekanbaru ini disebut-sebut sebagai Taj Mahal Provinsi Riau. Bila kita amati arsitektur Masjid Agung An-Nur ini memang memiliki beberapa kesamaan dengan Taj Mahal yang ada di India. Menjadi salah satu masjid termegah di Indonesia, Masjid Agung An-Nur mampu menampung jemaah hingga 4.500 orang. Yang kedua yaitu Perpustakaan Suman HS Pekanbaru. Suman HS adalah seorang pujangga dan juga tokoh pendidik yang sangat dihormati oleh masyarakat Riau. Secara konsep dasar, atap gedung bangunan ini menyerupai rehal Al-Quran, yaitu tempat untuk membaca Al-Quran. Selain menyandang sebagai perpustakaan terbesar di Indonesia dan juga perpustakaan terbaik se-ASEAN, Perpustakaan Suman HS juga menyimpan sejumlah literatur yang cukup lengkap terkait Melayu. Selain berbagai literatur, perpustakaan ini mempunyai sejumlah fasilitas antara lain auditorium, bilik budaya Melayu, autrium, ruang pertemuan, ruang internet, musola, energi corner, dan juga tempat bersantai, cafe shop Kinteng. Yang ketiga yaitu Istana Siak. Istana Siak atau Istana Asyriah Hashimiyah ini dibangun pada tahun 1889 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Sultan As-Saidi Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin. Sedangkan arsitek dari istana ini adalah seorang arsitek dari Jerman yang bernama Van de Morte. Keindahan istana yang mengadopsi gaya arsitek Eropa, India, Arab, dan Melayu tradisional ini tak cukup di situ saja. Interior di dalamnya pun sangatlah mempesona. Dinding-dinding istana tampak dihiasi keramik dari Eropa. Ruangan-ruangan di dalamnya pun diwarnai benda-benda peninggalan kerajaan Siak. Foto-foto Sultan Siak, alat musik, hingga alat tempur pun turut dipajang. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, raja terakhir Siak yaitu Sultan Syarif Qasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Fakta menarik yang keempat yaitu Bono di Kabupaten Pelelawan. Bono adalah alunan gelombang besar yang terjadi bersamaan dengan pasang naik dan pasang surut dengan ketinggian puncak gelombang mencapai 4 hingga 6 meter. Rentang gelombang tersebut selebar Sungai Kampar. Gelombang ini terjadi akibat benturan 3 arus air yang berasal dari Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan aliran air Sungai Kampar. Benturan arus air ini bermuara di Sungai Kampar dan mendesak masuk ke hulu sehingga menimbulkan gelombang besar yang menggulung dan menghempas jauh ke dalam sungai hingga menempuh jarak 50 km.
Bono ini adalah fenomena alam yang sangat unik dan merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Oleh wisatawan asing, Bono ini disebut juga dengan Seven Ghost atau 7 hantu karena Bono memiliki gelombang hingga 7 lapis. Dahulu, gelombang Bono adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi pengguna transportasi air karena dapat merusak dan menenggelamkan perahu atau kapal cepat sehingga menyebabkan jatuhnya korban. Namun kini gelombang Bono menjadi objek wisata unggulan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Pelalawan, dan juga tempat menguji adrenalin para peselancar-peselancar dunia. Yang kelima yaitu Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan, Singingi. Pacu Jalur ini awalnya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi ataupun peringatan Tahun Baru Hijriah. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, tradisi Pacu Jalur dijadikan sebagai event memperingati hari lahirnya Ratu Wilhelmina, yaitu Ratu Belanda, yang dilaksanakan pada bulan November. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, event Pacu Jalur dilaksanakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya diikuti oleh masyarakat Kuantan, Singingi dan sekitarnya, event ini juga pernah diikuti oleh peserta dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pacu Jalur ini masuk dalam kalender pariwisata nasional. Setiap tahunnya sekitar tanggal 22 hingga 26 Agustus diadakan Festival Pacu Jalur sebagai salah satu acara tradisional masyarakat Kabupaten Kuantan, Singingi. Yang keenam yaitu Batu Tilam di Kabupaten Kampar. Tilam artinya tempat tidur. Jadi Batu Tilam memiliki arti batu yang dijadikan sebagai alas tempat tidur. Batu Tilam memiliki nilai sejarah, di mana lokasi ini sempat dijadikan tempat persembunyian bagi para pejuang dari kejaran penjajah Belanda dan juga Jepang. Batu-batu tersebut dijadikan sebagai alas tempat tidur bagi para pejuang yang berlindung di dalam gua tersebut. Keindahan panorama air terjunnya dan embun di pepohonan hutan alami Rimbang Baling sangat diburu oleh para wisatawan. Udaranya yang sejuk serta deburan air terjunnya melengkapi suasana berwisata di Batu Tilam yang berada di mulut gua deretan bukit barisan Pulau Sumatera. Keindahan alam yang dimiliki wisata Batu Tilam berhasil meraih juara 1 Anugerah Pesona Indonesia yang kelima tahun 2020 sebagai surga tersembunyi pada 20 Mei 2021 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Lokasi wisata ini berada di 170 km dari pusat kota Pekanbaru. Jadi jika Sobat Fakta ingin berwisata di Batu Tilam, diharapkan persiapkan dirinya untuk perjalanan ke Batu Tilam. Yang terakhir yaitu tradisi bakar tongkang di Bagan Seapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir. Festival bakar tongkang dipercaya pertama kali ada pada tahun 1820-an, dimulai ketika sekelompok orang Tionghoa yang berasal dari Provinsi Fujian memutuskan untuk pergi merantau dan menyeberangi lautan dengan kapal kayu untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Sesampainya di daratan, mereka membakar kapal yang mereka gunakan. Daratan tersebut kemudian dikenal sebagai Bagan Seapi-Api, dan peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal dari Festival Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Seapi-Api, Provinsi Riau. Festival ini diadakan setiap tanggal 16 di bulan kelima berdasarkan kalender Cina. Itulah beberapa fakta menarik yang ada di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau yang fakta menarik sajikan. Terima kasih sudah menonton channel ini.
Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang, dan tekan tombol lonceng agar Sobat Fakta tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya.